Sekolah Minggu GKI Bintaro senang memuji Tuhan. Hai adik-adik, shalom semuanya dan selamat pagi. Nah adik-adik, kakak bahagia sekali Kak Sandy hari ini bisa memimpin ibadah online sekolah minggu melalui YouTube hari ini. Nah adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Sandy harap adik-adik semua yang ada di rumah dalam kondisi yang sehat semuanya. Nah adik-adik, kesehatan itu salah satu berkat dari Tuhan. Nah Kak Sandy, kira-kira berkat dari Tuhan apa aja sih? Nah berkat dari Tuhan itu banyak sekali adik-adik. Ada dikasih materi atau berupa uang, ada kita bangun pagi dengan tubuh yang sehat, terus berkat Tuhan kita bisa melihat matahari pada pagi hari, kita punya keluarga yang semuanya sehat dan akur, kita punya teman atau sahabat yang baik, kita punya tempat tinggal, kita punya makanan setiap hari, kita punya pakaian yang bisa kita pakai setiap hari. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Jadi adik-adik, berkat dari Tuhan itu nggak cuma uang aja adik-adik, tapi seperti yang kakak Sandy sebutkan pada hari ini. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah menanti berkat dari Tuhan. Nah yuk kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita sambut dengan pujian yang berjudul Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, meminta tuntunan dari Tuhan untuk ibadah kita pada hari ini, sekaligus kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menjaga tidur kita dalam semalaman sampai kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat pada pagi hari ini. Ayo kakak ajak kita semua untuk tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan menjaga kami dalam semalaman. Tuhan membangunkan kami pada hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Dan Tuhan, pada hari ini terima kasih karena anak-anak-Mu bisa bersekolah minggu melalui YouTube. Tuhan Yesus, ibadah kami mau dimulai. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami agar boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini ada seorang teman kita yang mau mempersembahkan pujian sebagai bentuk ucapan syukur karena penyertaan Tuhan setiap hari. Nah, pujian ini akan dibawakan oleh teman kita yang bernama Reta. Dipersilakan Reta. Abraham, kau sedang mengapa? Aku naikkan doaku. Kau berdoa kepada siapa? Pada Tuhan sahabatku.
Abraham kau harapkan anak, telah dijanjikan Tuhanku. Tapi kau sudah amat tua, ku pegang janji Tuhanku. Tuhan Maha Kuasa, itu imanku. Janjinya benar dan kekal, dan Ia membimbingku. Terima kasih Reva untuk pujian yang begitu indah pada pagi hari ini. Adik-adik, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kita semua untuk berdoa minta tuntunan dari Tuhan Yesus. Sebelumnya, siapkan dulu Alkitab kalian, taruh di samping kalian supaya nanti cepat untuk membuka firman Tuhan. Oke? Sekarang kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau membaca cerita firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami, Engkau menyertai kami anak-anak-Mu untuk mau membaca dengan baik, mendengarkan firman Tuhan, juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan sertai juga kakak Sandy akan menceritakan firman-Mu agar menceritakan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kakak mau menceritakan sebuah kisah yang berjudul Seorang Petani dan Angsa Bertelur Emas. Wah, judulnya menarik ya adik-adik. Nah, kalau gitu kalian semua duduk dengan tenang, kakak akan bercerita. Kisahnya seperti ini. Ada seorang petani sederhana yang percaya akan Tuhan. Setiap hari, ia tidak pernah lupa untuk berdoa. Ia mendoakan semua orang yang ia kenal. Dia juga tidak lupa berdoa untuk dirinya sendiri. Ia berdoa supaya ia hidup dalam kondisi sukacita dan ada berkat-berkat Tuhan yang dapat ia nikmati. Kemudian, suatu sore setelah selesai beraktivitas di kebunnya, Pak Petani pulang sambil bersiul-siul dengan seriang. Entah kenapa ia begitu senang, ia sendiri pun tidak tahu. Ternyata dalam perjalanan pulang itu, ia melihat seekor angsa yang tampak kelelahan. Angsa ini sendirian di luar kelompoknya. Lalu dengan perasaan kasihan, si petani itu membawa angsa itu pulang. Sesampai di rumah, si angsa langsung diberi makan dalam jumlah yang cukup banyak. Rupanya si angsa benar-benar lapar. Ia makan semua dengan cepat. Kemudian Pak Tani menaruhnya di belakang rumah. Malam itu si angsa tidur dengan nyaman di sana. Keesokan paginya, petani hendak memberi makan si angsa. Betapa kagetnya ia waktu melihat sebuah telur emas di dekat angsa. Wow, rupanya angsa itu menelurkan emas. Terus si petani bertanya-tanya dalam hati, apakah emas ini asli? Dia ragu-ragu. Maka setelah memberi makan angsa lagi, Pak Petani pergi ke tukang emas. Sekedar untuk ngecek kalau telur emas itu asli dan dihasilkan oleh si angsa. Terus dia pergi ke tukang emas dan setelah mengecek, tukang emas bilang, "Ini emas murni, Pak, dan harganya sangat mahal karena ukurannya besar."
Si petani melonjak gembira mendengar perkataan si tukang emas. Pak petani menjadi sangat gembira. Kemudian dia menjual emas tersebut saat itu juga dan pulang membawa uang yang sangat banyak jumlahnya. Sejak saat itu, angsa terus mengeluarkan 1 telur emas setiap hari. Si petani sangat gembira. Namun ternyata itu tidak membuat si petani menjadi puas. Dia berbatin dalam hatinya, seandainya angsa ini bisa mengeluarkan lebih dari 1 tiap hari, maka aku pasti akan semakin kaya raya. Pak petani memaksa angsa itu untuk mengeluarkan lebih dari 1 telur emas setiap hari. Tak disangka si angsa bisa melakukannya. Setiap hari angsa mengeluarkan 2 butir telur emas. Dan kekayaan si petani pun jadi semakin melimpah. Tapi rupanya itu tidak membuat petani menjadi puas. Ia ingin lebih dan lebih kaya lagi. Akhirnya dia berkata, angsa itu benar-benar hebat. Ia bisa mengeluarkan 2 butir emas setiap hari. Tapi aku ingin lebih cepat kaya lagi. Aku gak mau nunggu besok. Aku akan memotong angsa itu hari itu juga dan mengambil seluruh emas yang ada di dalam tubuhnya. Dan Pak Tani benar-benar melakukannya. Ia memotong si angsa dengan harapan di dalam tubuhnya banyak emas. Namun ternyata di dalam tubuh angsa itu tidak ada emas satupun. Pak petani kaget dan berkata, "Loh, kemana emasnya? Kok nggak ada sama sekali?" Akhirnya Pak petani menyadari bahwa dia telah bertindak sesuatu yang salah. Dan dia menyesali karena kebodohan dan keserakahannya sendiri. Dan dia berkata, "Seandainya aku bisa lebih sabar dan tidak serakah, pasti saat ini angsa masih terus mengeluarkan emas. Sayang, aku telah bertindak serakah dan terburu-buru. Keserakahan telah membutakan pikiranku." Nah adik-adik, demikianlah cerita si Pak petani dan angsa bertelur emas. Adik-adik, begitulah ceritanya seorang petani dan angsa bertelur emas. Adik-adik, berbeda sekali dengan cerita yang akan kita baca dari Alkitab. Nah yuk, kita semua siapkan Alkitabnya, kita buka Ibrani 5 ayat 16. Teman kita bernama Excel akan membantu kita untuk membacakan Ibrani 6 ayat 15. Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Adik-adik, itulah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Dan kakak mengucapkan terima kasih ya Excel sudah bantu kakak membacakan Alkitab pada hari ini. Adik-adik, tadi cerita firman Tuhan kita tentang seorang bapak bernama Abraham. Bapak Abraham ini adalah seorang bapak yang sangat percaya kepada Tuhan. Tuhan pernah berjanji sama bapak Abraham bahwa bapak Abraham akan memiliki keturunan. Bapak Abraham menunggu dengan waktu yang sangat lama adik-adik. Kira-kira usianya sekitar 100 tahun. Akhirnya janji Tuhan ditepati. Si bapak Abraham punya seorang anak bernama Ishak adik-adik. Dan adik-adik, di tengah waktu bapak Abraham menunggu, bapak Abraham menanti, bapak Abraham itu tidak menuntut Tuhan loh. Tuhan, sekarang dong. Atau Tuhan lama banget sih, janjinya kok nggak ditepati? Enggak adik-adik, bapak Abraham menunggu dengan sangat sabar karena dia percaya Tuhan Yesus nggak pernah bohong. Janji Tuhan pasti ditepati. Akhirnya penantian dengan sabarnya si bapak Abraham berbuah manis. Si bapak Abraham akhirnya mempunyai seorang anak. Nah adik-adik,
Kakak berharap kita juga semua seperti Bapak Abraham, mau sabar menunggu waktu Tuhan. Nah adik-adik, penyertaan Tuhan itu pasti terjadi asal kita mau melakukan yang pertama, kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita rajin berdoa. Yang ketiga, kita sabar atau nggak buru-buru. Nah yang keempat, kita tidak serakah. Nah begitulah yang harus adik-adik lakukan dan adik-adik ingat. Oke? Nah demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik seperti biasa ya, persembahan kalian boleh adik-adik taruh di dalam amplop dan titipkan ke orang tua, atau boleh ditransfer pada nomor rekening seperti di bawah ini. Nah, adik-adik sambil memberikan persembahan, kita menyanyi satu buah pujian yang berjudul Beri Syukur. Terima kasih untuk persembahan adik-adik pada pagi hari ini. Sekarang saatnya kita melihat video aktivitas. Nah, adik-adik, videonya seperti berikut ini. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia
demikianlah aktivitas kalian pada hari ini. Yang udah selesai melakukan aktivitasnya, jangan lupa untuk difoto dan kemudian dikirimkan ke grup kelas kalian masing-masing ya. Adik-adik, ibadah kita akan segera selesai. Kita tutup dengan satu buah pujian yang berjudul Jalan Serta Yesus. Dan teman kalian yang bernama Keisha akan memimpin kalian. Persilakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Terima kasih Keisha untuk pujian pada pagi hari ini. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menyertai ibadah kita hari ini. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada hari ini sehingga ibadah kami pada hari ini boleh berjalan. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan sertai agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, tadi kami juga telah memberikan persembahan, berkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan di muka bumi ini. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.